sama-sama tundukkan kepala. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat kasih-Mu yang berlimpah, cinta-Mu yang tidak berkesudahan. Oh, yang sedemikian rupa kami bagaikan ada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Engkau gembala yang baik yang selalu melindungi kami sepanjang malam. Dan kami sebelum kami ke akhir selain kami utamakan Engkau mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami, lembutkan hati kami, dan bersihkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan dari Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-50. Matius pasal 12 ayat 38 sampai 50. Tanda Yunus. Pada waktu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripada-Mu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu bangkit orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman ratu dari selatan itu akan bangkit bersama-sama angkatan ini. Dan dia akan menghukumnya juga, sebab ratu terdatang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembala ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia mendapat rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat itu. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudara yang berdiri di luar dan berusaha menemui Yesus. Maka seorang berkatanya, "Lihatlah, ibumu dan saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Dan jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu kata Yesus sambil menunjuk kepada murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sangat menarik pada pagi hari ini, suatu perkataan Yesus yang disampaikan pada orang banyak. Ya, siapakah ibu? Siapakah saudaramu? Firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-50, "Sebab siapapun yang melakukan Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dia saudaraku perempuan, dialah ibu." Jadi ibuku, saudaraku, saudara laki-laki, itulah yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi pada intinya yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, kita bukan saudara, ibu, saudara laki-laki, tidak saudara. Ya, saudara adik kata satu darah Kristus. Yesus yang suruh, kita juga anak-anaknya. Satu darah, satu dalam tubuh Kristus. Itulah yang melakukan kehendak Bapa. Baik kita mau melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita bukan saudara Yesus, artinya bukan saudara Kristus. Tidak menjadi satu darah Kristus, tapi kita darah yang lain.
Karena satu darah Kristus, kita disebut ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Karena melakukan hak Bapa. Ya, mau hidup kita ini dalam pimpinan Roh Kudus, melakukan hak Bapa, supaya kita boleh menjadi saudara Yesus. Amin. Benar Bapa di surga, yang terutama dilakukan, melakukan hak Bapa di surga, baru masuk dalam saudara laki-laki, saudara ibu dan saudara laki, saudara dikata sedarah Kristus, satu darah Kristus dan satu tubuh Kristus. Engkau yang suruh kami adik-adiknya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, menteraikan firman dan hati kami, dan kami jadi anak-anak yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dan kami dulu akan bekerja, berusaha, kami percaya makan segala makan minum dicari bangsanya dengan Allah, tapi Bapa di surga sudah siapkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan berkat kesehatan prima ke arah keluarganya. Mohon belas kasihan-Mu supaya warga negara Indonesia memperhatikan protokol kesehatan, melakukan soal mau divaksin. Dan kami belas kasihan-Mu terjadi, yang meninggal semakin berkurang, yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Sehingga kami, ekonomi kami boleh dipulihkan dengan baik. Terima kasih Bapak Saudara dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudusnya. Saudara, hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkati.